tinggal di kos yang lorongnya panjang, sempit, dan gelap, kamu pasti tahu rasanya diganggu saat tengah malam. Tapi cerita ini bukan soal suara langkah kaki biasa. Bukan juga tentang suara ketukan di pintu. Ini tentang sebuah kamar yang seharusnya sudah tidak boleh ditempati sejak lama. Dan seseorang yang kembali dari kematian hanya untuk menempati kamarnya lagi. Jangan matikan lampumu, karena kalau kamu ikut mendengarkan sampai habis, kamu mungkin akan dibawa ke lorong itu juga. Namaku Bayu, usia 26 tahun. Aku baru saja pindah ke Jakarta setelah diterima kerja di sebuah perusahaan startup bidang teknologi. Karena kantornya berada di bilangan Tebet, aku memutuskan untuk mencari kosan di sekitar situ. Temanku, Dika, merekomendasikan sebuah kos putra yang katanya cukup murah dan dekat stasiun. Tanpa pikir panjang, aku langsung survei ke tempat itu. Kosan itu berada di dalam gang sempit. Bangunannya tua, 2 lantai, dengan lorong panjang di tengah dan kamar-kamar berjajar di kiri kanan. Pemilik kos, seorang ibu tua yang dipanggil Bu Sari, menyambutku dengan senyum tipis. Kata beliau, kamar yang tersedia tinggal 1, di pojok lantai 2. Aku sempat ragu karena posisinya yang agak gelap dan jauh dari tangga. Tapi karena harga sewanya cocok dan aku butuh tempat segera, aku setuju. Pindahanku dilakukan malam hari karena barang-barangku baru selesai diangkut dari Bandung sore sebelumnya. Saat aku membawa kardus-kardus ke lantai 2, aku merasa seperti diawasi. Kosan ini sepi, terlalu sepi. Tidak terdengar suara apapun dari kamar-kamar lain. Bahkan suara TV pun tak ada. Hanya suara langkah kakiku di lantai kayu yang berderak-derak. Sesampainya di kamar, aku langsung mengunci pintu dan menyalakan lampu. Ruangannya cukup luas, dengan ranjang single, lemari tua, dan jendela yang menghadap ke tembok rumah sebelah. Tidak ada yang aneh, sampai aku membuka lemari. Di dalam lemari aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Segumpal rambut panjang yang dikepang rapi, terikat dengan karet merah. Tidak ada bau aneh, tapi rasanya seperti melihat bagian tubuh manusia yang tak seharusnya ada di tempat itu. Aku langsung membungkus rambut itu dengan plastik dan berniat membuangnya ke tempat sampah di luar kosan. Tapi saat aku membuka pintu kamar, lorong itu gelap gulita. Lampu lorong padam entah sejak kapan. Aku ingat jelas waktu naik tadi lampunya menyala. Aku coba pencet saklar di dekat pintu, tapi tidak terjadi apa-apa. Okelah, aku pikir mungkin ada gangguan listrik. Dengan senter dari ponsel, aku jalan pelan ke ujung tangga. Tapi saat aku melewati satu kamar yang pintunya sedikit terbuka, aku mendengar suara isakan pelan, seperti suara perempuan menangis. Lamat-lamat, aku berhenti. Kupikir mungkin itu TV. Tapi tidak ada cahaya dari dalam kamar, dan isakannya terdengar terlalu nyata, terlalu dekat. Aku mempercepat langkah. Begitu sampai bawah, aku langsung ke tong sampah luar dan membuang rambut itu. Tapi saat aku balik badan, mataku menangkap sesuatu di jendela lantai 2, tepat di depan kamarku. Sesosok wanita berambut panjang berdiri di balik tirai, diam memandangi ke arahku. Wajahnya tak jelas karena cahaya temaram dari dalam kamarku. Aku yakin betul tak ada orang lain di kamar itu. Jantungku berpacu cepat. Aku kembali naik dengan langkah ragu. Lorong masih gelap. Saat aku sampai di pintu kamarku, tak ada siapa-siapa. Tirai bergoyang sedikit seperti baru saja tersentuh angin. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, tapi terus-menerus. Aku kira ada tamu tengah malam. Tapi begitu aku intip dari lubang pintu, lorong luar kosong. Hanya suara detik jam yang terdengar. Saat aku duduk kembali di ranjang, tiba-tiba lampu kamar mati sendiri.
Ponselku yang sedang di-charge ikut padam. Dalam gelap aku mencium bau menyengat, seperti bau rambut terbakar. Lalu perlahan suara isakan tadi terdengar lagi. Tapi kali ini, dari dalam lemari. Malam itu tubuhku kaku di atas ranjang. Cahaya dari jendela hanya setipis garis cukup membuat siluet lemari tua itu tampak seperti sesuatu yang mengintai. Isakan itu masih terdengar, lamat-lamat tapi tak terbantahkan. Dari dalam lemari, tanganku bergerak perlahan ke arah meja untuk mengambil senter ponsel. Saat lampu ponsel menyala, aku mengarahkannya ke lemari. Suaranya langsung terhenti, hening, tapi jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku berdiri perlahan, mendekat. Kupikir, mungkin hanya imajinasi, tanganku menyentuh gagang lemari. Dingin. Kurasakan seperti logam yang lama tidak disentuh manusia. Tapi sebelum aku sempat membuka, tiba-tiba ketukan keras dari balik lemari membuatku mundur satu langkah. Dug! 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 Sekuat tenaga, aku menahan diri agar tidak menjerit. Kukunci pintu lemari dengan tangan gemetar, lalu kutarik kursi dan meletakkannya menahan gagang pintu lemari. Kupaksakan diri untuk kembali ke ranjang. Senter ponsel tetap menyala. Malam itu, aku hanya bisa duduk bersandar di pojokan ranjang menunggu pagi dengan mata terbuka. Pagi menjelang. Begitu matahari mulai menyusup lewat jendela, suara burung berkicau dari kejauhan menyelamatkanku dari rasa mencekam malam. Kupastikan lemari tetap tertutup sebelum bergegas mandi dan bersiap ke kantor. Di kantor, aku tak bisa konsentrasi. Bayangan, rambut dalam lemari dan suara isakan itu terus terngiang. Sore harinya, aku mencoba bicara pada Bu Sari. Bu, kamar di atas itu sebelumnya siapa yang tempatin ya? Oh, itu sebelumnya ditempati anak SMA, tapi udah lama kosong. Ada apa? Emangnya? Enggak, cuma agak pengap aja rasanya, Bu. Ya, biasa yang kamar lama. Kalau malam jangan lupa baca-baca doa ya. Jawaban Bu Sari terasa menggantung, tapi sorot matanya seolah menyimpan sesuatu. Malam kedua, aku memutuskan menutup lemari itu dengan kain sarung. Kupasang beberapa benda di depan pintunya agar tidak terbuka. Lalu sebelum tidur aku pasang rekaman zikir dari ponsel. Entah kenapa aku merasa harus melindungi diri dengan sesuatu. Tepat jam 2 dini hari, lampu kamar berkedip-kedip lalu mati. Aku terbangun. Lagi-lagi, bau rambut terbakar itu muncul. Kali ini lebih tajam, seperti dibakar di dalam kamar. Rekaman zikir mendadak berhenti. Ponselku mati total, dan saat itulah aku mendengar suara seseorang bicara pelan di dekat telinga kiriku. Bayu, jangan dibuka, jangan biarkan dia keluar. Tubuhku membeku. Keringat mengucur dari pelipis, aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi di ujung kamar, kain sarung yang menutupi lemari kini jatuh ke lantai. Lemarinya terbuka sedikit. Kursi yang tadi kugunakan untuk menahan pintu lemari kini tergeser. Tak ada suara sebelumnya. Tak ada bunyi gesekan. Tapi jelas posisinya berubah. Dari dalam celah lemari aku bisa melihat mata. Satu pasang mata merah. Menatapku tanpa berkedip. Nafasku tercekat. Aku tak tahu harus berbuat apa. Refleks, aku lemparkan apapun yang ada di dekatku ke arah lemari. Buku, botol minum, sampai bantal. Pintu lemari tertutup sendiri dengan bunyi keras. Brakeka, aku lari ke pintu kamar dan mencoba membukanya. Tapi kuncinya tak bisa diputar. Terkunci dari dalam. Panik, aku coba dobrak. Berkali-kali. Akhirnya setelah sekitar 5 menit, pintu terbuka. Aku langsung keluar ke lorong.
Lorong itu tetap sunyi, tak ada satu suara pun. Tapi, satu pintu kamar yang semalam ku dengar ada isakan, sekarang terbuka lebar. Kamar itu gelap. Tak ada cahaya sedikit pun dari dalam. Tapi aku mendengar suara yang sama. Isakan pelan. Seakan berasal dari bawah tempat tidur di kamar itu. Aku mundur perlahan. Pintu kamar itu menutup sendiri pelan-pelan dengan bunyi kreak yang panjang dan dalam. Aku kembali masuk ke kamarku, menyalakan lampu, dan kali ini tidur dengan lampu terang. Tapi setiap aku memejamkan mata, suara dari dalam lemari kembali muncul. Bayu, dia belum pergi. Pagi harinya aku coba bertanya ke salah satu penghuni lama kos yang kulihat di tangga. Mas, sebelumnya kamar yang saya tempatin itu emang kosong lama ya? Dia diam sesaat lalu menjawab lirih. Iya, sebelumnya ada anak namanya Aldi. Dia nggak pernah keluar dari kamar. Sampai akhirnya, ya dia ditemukan gantung diri di dalam lemari. Nama itu terus berputar di pikiranku. Aldi, anak SMA yang dulu tinggal di kamar ini. Anak yang menurut penghuni lama ditemukan tergantung di dalam lemari. Lemari yang sekarang berdiri tepat di depanku, dengan bekas kunci berkarat dan engsel. Yang sudah ringkih, malam ketiga aku sudah tak bisa berpura-pura. Suara-suara yang muncul, bau rambut terbakar, dan mata merah itu bukan hanya mimpi buruk. Hari itu, aku pulang kantor lebih awal. Dengan niat nekat, aku menyelidiki kamar itu. Pertama, aku periksa setiap sudut lemari. Tidak ada rambut. Tidak ada mayat, tidak ada apa-apa, kecuali bekas tambang kecil yang masih tergantung di atas palang gantung dalam lemari. Seutas tali tambang dengan simpul mati, seperti dibiarkan menggantung begitu saja oleh pemilik sebelumnya. Aku mendekat. Saat hendak menyentuhnya, ada bisikan pelan. Jangan ganggu. Tubuhku membeku. Kupalingkan kepala cepat. Tak ada siapapun di kamar. Tapi bayangan di kaca lemari berubah bentuk, seolah memperlihatkan siluet seseorang berdiri di belakangku. Aku lempar tali itu keluar jendela dan menutup lemari rapat-rapat. Tapi malamnya, lemari itu terbuka sendiri. Sekitar pukul 1 dini hari, aku kembali terbangun. Bukan karena suara ketukan kali ini, tapi karena suara tangisan yang sangat jelas di dalam kamarku sendiri. Bukan isakan pelan seperti sebelumnya, tapi tangis pecah seperti orang histeris tersedu-sedu menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku mengarahkan senter ponsel ke sekeliling kamar, dan saat cahayanya menyorot ke arah lemari, sosok itu duduk di lantai, anak laki-laki. Mengenakan seragam SMA. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah, dan tangannya gemetar memegang sesuatu, seutas tali. Aku tak bisa bergerak, napasku tercekat. Aku nggak mau mati, Mas, katanya lirih. Tapi mereka bilang aku harus pergi. Siapa? Tanyaku. Entah kenapa bisa berbicara saat itu. Dia tidak menjawab. Tapi tangisnya berubah menjadi jeritan, begitu tiba-tiba dan keras hingga membuat lampu di kamar meledak dan cermin kecil di meja rias retak dengan suara tajam. Cahaya senter ponsel ikut padam. Aku dalam gelap total, tapi aku merasakan seseorang berdiri di hadapanku. Nafasnya panas di wajahku. Bau, rambut terbakar semakin menyengat. Mereka bilang aku pembawa sial. Aku dikunci di kamar, aku lapar, aku sendirian. Dalam gelap tangan dingin menyentuh lenganku. Aku refleks menjerit dan meraih sajadah, melemparkannya ke sembarang arah sambil membaca ayat kursi setengah bergetar. Suara tangisan itu berubah menjadi geraman marah, dan suara benda terlempar keras ke dinding terdengar bersamaan. Keesokan paginya, kamarku berantakan. Tirai jendela tercabik, cermin benar-benar pecah,
dan lemari terbuka lebar. Di lantainya, ada bekas telapak kaki kecil, basah, seperti bekas kaki seseorang yang baru berjalan keluar dari air. Aku tidak bisa lagi tinggal diam. Hari itu juga aku kembali menemui Bu Sari. Kali ini aku bicara terus terang. Saya mau pindah, Bu. Kamar itu nggak beres. Bu Sari menatapku lama, lalu menghela napas. Kamu juga lihat dia ya? Dek. Jawaban yang paling tidak ingin ku dengar. Maksud Bu Sari, Aldi? Aldi bukan bunuh diri, Bayu. Dia dikunci di kamar itu, sama ayah tirinya. Seminggu nggak dikasih makan. Disiksa, dipaksa tidur dalam lemari tiap malam. Astaga, pas ketahuan Aldi udah meninggal. Tapi anehnya, saat ditemukan, tubuhnya masih duduk, dalam posisi melipat, seakan belum sempat tergantung. Tapi tali udah ada. Aku merinding. Bu Sari menambahkan satu kalimat yang membuatku ingin lari saat itu juga. Setiap anak laki-laki yang tinggal di kamar itu selalu bermimpi hal yang sama. Aldi bilang ingin keluar, tapi dia nggak bisa. Dia perlu tubuh baru. Aku langsung pamit niat pindah dalam waktu dekat. Tapi malamnya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, saat aku membereskan barang untuk pindah, listrik kembali padam. Kamar seketika gelap. Aku tak berani mendekati lemari lagi, tapi dari balik lemari itu muncul suara langkah. Pelan, berat, seperti menyeret kaki. Seseorang keluar dari dalam lemari. Cahaya ponselku menyala otomatis karena alarm darurat. Dan di sana, tepat di depan ranjang, Aldi berdiri. Tapi kali ini, wajahnya terlihat. Hitam legam, lidah menjulur, mata merah menyala seperti terbakar. Mas, aku boleh tinggal di sini kan? Mas, aku boleh tinggal di sini kan? Suara itu keluar dari mulut sosok Aldi yang berdiri di depanku. Bukan seperti manusia biasa. Kulitnya kehitaman, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur seperti habis digantung. Bau busuk yang menyengat memenuhi kamar, seperti bangkai tikus dan rambut terbakar dicampur jadi satu. Aku terpaku, tubuhku kaku, tenggorokanku kering. Aldi melangkah mendekat pelan-pelan sambil tetap menatap mataku. Tangannya menggantung seperti patah, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Suara tulang bergesekan terdengar di setiap langkahnya. Mas Bayu, kamu orang baik. Tolong jangan. Suaraku gemetar. Aku cuman ngontrak. Aku nggak ganggu siapa-siapa. Aku cuman mau tidur di tempatku lagi. Tapi sekarang ada kamu. Tiba-tiba semua lampu kamar menyala sendiri. Tapi cahaya yang muncul bukan kuning terang, melainkan merah. Seperti nyala api neraka yang merambat dari celah-celah tembok. Lemari tempat Aldi muncul kini terbuka lebar, dan di dalamnya ada tubuh lain. Mirip aku. Aku melihat jelas. Sosok lelaki berpakaian sama sepertiku, sedang duduk terlipat dalam lemari, wajahnya kosong, matanya terbuka lebar, dan lehernya diikat seutas tali tambang lusuh yang sama seperti sebelumnya. Itu aku. Apa-apaan ini? Aku mundur, napas tak beraturan. Itu, bukan aku masih hidup. Belum, tapi kamu akan jadi aku. Karena aku sudah jadi kamu. Aldi tertawa kecil. Suaranya tidak lagi seperti anak remaja, tapi berat dan bergema, seakan berasal dari dalam lorong yang dalam. Lampu di kamar pecah satu persatu, suara pintu lemari mengayun sendiri, dan hawa dingin menyelimuti tubuhku seperti masuk ke dalam peti mati es. Aku berlari ke arah pintu, terkunci. Aku lemparkan koperku ke arah jendela, tapi kacanya tidak pecah, malah memantulkan bayangan Aldi yang kini sudah menempel di belakangku. Tangannya dingin, seperti tangan mayat menyentuh leherku. Aku lapar, Mas. Aku ingin tidur nyenyak. Refleks aku sobek sajadah yang tergantung di dekat rak dan kubacakan,
Ayat kursi sekuat yang kubisa. Tangan Aldi mulai membara, kulitnya meleleh seperti lilin. Dia menjerit, suara yang tidak akan kulupakan seumur hidup. Bukan suara manusia, tapi seperti serigala, tangisan bayi, dan jeritan wanita bercampur jadi satu. Lemari bergetar hebat, lalu terbakar. Dari dalamnya keluar asap tebal dan bau busuk yang lebih menyengat. Aldi berjalan mundur, perlahan masuk ke dalam lemari sambil menatapku, tersenyum. Belum waktunya, tapi nanti mas, kamu pasti kembali. Lemari itu meledak, menghantam dinding dan membuatku terpental ke arah pintu. Aku terbangun pagi harinya di RS Muhammadiyah dengan luka lebam di pelipis dan pundak. Menurut dokter dan polisi, aku ditemukan pingsan di tengah kamar kos yang terbakar sebagian. Mereka bilang korsleting, padahal tidak ada kabel terbakar. Bu Sari datang menjenguk. Wajahnya kusut dan pucat. Dia menyerahkan sebuah map plastik, isinya fotokopi surat pernyataan keluarga Aldi dan foto terakhir Aldi sebelum meninggal. Kepalaku berdenyut. Foto itu sama persis dengan sosok yang kulihat semalam. Bahkan tali tambangnya pun sama. Kamar itu akan saya segel, Bayu. Sudah cukup korban, ucap Bu Sari pelan. Kamu beruntung bisa selamat. Yang sebelumnya, gak semua bisa keluar. Aku mengangguk lemah, mulutku keluh. Tapi ada satu pertanyaan yang menggangguku. Bu, Aldi itu meninggal kapan? 3 tahun lalu. Aku mengangguk, tapi perutku mual. Karena di kantong jaketku aku menemukan tiket kereta bertanggal 3 tahun lalu, atas nama Aldi Saputra. Aku tidak pernah membeli tiket itu, tapi itu ada di jaketku. 3 bulan setelah kejadian itu aku pindah ke kota lain, tinggal bersama paman di Yogyakarta. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Setiap malam Jumat Kliwon, aku mendengar ketukan 3 kali. Sama seperti di kos dulu. Kadang, cermin di kamar retak sendiri tanpa alasan. Kadang, aku melihat bayangan anak laki-laki duduk di pojok kamar. Kadang, lemari terbuka sendiri, padahal tak ada siapa-siapa. Dan suatu malam, saat membuka lemari, aku melihat tubuhku sendiri sedang duduk di dalamnya. Matanya kosong, bibirnya tersenyum. Sudah waktunya, Mas. Sekarang giliranku hidup. Sejak hari itu, Bayu tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Karena setiap malam lemari itu selalu terbuka, dan tubuhnya sendiri selalu menatap balik dari dalam. Kalau kamu pikir ini hanya cerita, coba periksa lemarimu nanti malam. Tapi, ingat, kalau kamu melihat sosok dirimu sendiri di dalamnya, jangan pernah berpaling. Karena kalau kamu berkedip, kamu bisa jadi orang yang terkurung di dalam sana. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tapi pastikan kamu sendirian saat mendengarnya.